Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat. Hari ini kita masih tetap belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1, 2, dan 3, masih bersama saya Bapak Madani. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, silakan kalian lihat buku tema 1 halaman 75 dan 76. Judulnya Bekerja Sama dalam Keberagaman. Silahkan anak-anak baca buku siswa kalian. Kebersamaan dalam keberagaman. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Ini contoh bacaan di mana gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu adalah gagasan pendukung yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Nah, silakan kalian perhatikan contoh kalau dalam bentuk diagram. Gagasan pokoknya ada di tengah. Gagasan pokoknya seperti yang sudah saya baca tadi, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia, dan gagasan pendukung yang terakhir yaitu keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Ini merupakan contoh dalam bentuk diagram. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah
semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya pita suara kita bergetar ketika kita berbicara. Contoh lain, senar gitar yang dipetik, senarnya akan bergetar dan dapat menghasilkan bunyi atau sumber bunyi. Sumber bunyi yang lain contohnya biola, kalau digesek akan menghasilkan bunyi, sama seperti gitar tadi, bunyi yang dihasilkan dari senar yang bergetar. Demikian pula dengan gendang, kalau dipukul kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadah di masjid, hari besar keagamaan, ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Kedua, agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah di gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah di gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaannya antara lain hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwasi. Selanjutnya agama Buddha. Kitab suci Tripitaka, tempat ibadahnya di wihara, hari besar keagamaannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Yang terakhir, agama Konghucu. Kitab sucinya Shishu Wujing, tempat ibadahnya di Kelenteng, hari besar keagamaannya Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Itu merupakan 6 agama yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Anak-anak, silakan kalian baca lagi pembelajaran 2 halaman 86 buku siswa yang judulnya adalah Tong Sampah Gotong Royong. Silakan kalian baca. Kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat kerjasama yang antara lain meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan terakhir memupuk rasa tolong menolong. Itu sebagian dari manfaat kerja sama. Kerjasama di lingkungan sekolah. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah yaitu kerja bakti dengan teman-teman di sekolah. Pola lantai dasar dalam tari.
Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari. Yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Ada beberapa contoh pola lantai bisa kalian pelajari. Yang pertama, pola lantai gerakan ke-1. Berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Gambar atau skema di samping merupakan contoh pola lantai barisan vertikal. Pola lantai gerakan kedua yaitu setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan kiri secara berseling. Skemanya seperti pada gambar. Pola lantai gerakan ketiga yang disebut pola lantai barisan horizontal. Pola lantai gerakan yang keempat. Setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Bisa dilihat skemanya seperti pada gambar. Pola lantai gerakan kelima. Setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Pola ini disebut dengan pola lantai lingkaran. Anak-anak, kita masuk pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang pendengaran manusia. Pendengaran manusia atau yang biasa disebut dengan telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga antara lain: 1. Alat pendengaran. Yang kedua, sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga antara lain: yang pertama, daun telinga, menangkap getaran bunyi. Yang kedua, lubang telinga, fungsinya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Yang ketiga, liang telinga, fungsinya untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Yang keempat, gendang telinga, yang berfungsi untuk menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Yang kelima, tulang-tulang pendengaran, fungsinya untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Yang keenam, saluran setengah lingkaran, yang berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang ketujuh, koklea, fungsinya untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saluran Eustachius, yaitu fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Itu merupakan bagian-bagian dari telinga. Proses mendengar bunyi.
Pertama, getaran dari sumber bunyi menghasilkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Selanjutnya, bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah menggetarkan gendang telinga, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga antara lain: pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Itu merupakan cara merawat telinga. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 2. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.